Perkenalkan, saya Raka, seorang mahasiswa perantau di lingkungan yang baru. Saya bertemu banyak orang dengan latar belakang dan juga cara pandang yang berbeda. Namun, tidak semua perbedaan mudah diterima. Terkadang juga apa yang dianggap biasa oleh sebagian orang justru membuat orang lain merasa asing. Dan dari situlah cerita ini dimulai. Lihat deh, masa dia nulis kepercayaan di kolom agama? Aneh banget, ini si Raka Sundowita itu kan? Masa sih? Bukannya emang diakuin ya? Nah itu makanya, masa zaman sekarang masih percaya sama kepercayaan leluhur? Iya makanya. Tuh, lihat deh. Apa emang ini dari salah satu yang enam agama itu? Enggak tahu. Tapi iya sih. Ih, aneh. Nanti gak sih? Raka, Ya, kenapa? tahu nggak sih tadi ada yang ngomongin kamu? Ngomongin kayak gimana tuh? Kan kamu tadi ngisi formulir ya. Terus mereka tuh kayak ngomongin sekali sama dia tuh ngomongin katanya tuh kok agama kamu kepercayaannya Tuhan Yang Maha Esa. Padahal kan ya kepercayaan kita kan tergantung kita ya, nggak harus persetujuan dari mereka. Mereka ngomongin aku ya gak apa-apa juga sih, mungkin mereka aja yang belum tahu apa itu agama yang Maha Esa. Ya akunya juga nggak kayak gimana sih, ya udah aja. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya menurut aku itu biasa aja sih, ya mungkin kan cukup asing juga kepercayaan yang kau anut itu seperti itu. Pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hadir semua ya hari ini? Hadir Bu. Oke, terutama yang presentasi hari ini hadir? Hadir. Oke, boleh langsung saja dimulai untuk presentasi hari ini pada pertemuan minggu kelima. Baik Ibu. Jadi di Indonesia itu banyak beragam budaya dan juga agama. Nah, selain enam budaya yang resmi di Indonesia, banyak juga kepercayaan yang lain seperti Sunda Wiwitan, di mana itu menganut Yang Maha Esa atau Iya, halo. Oh, oke. Oke, 5 menit saya ke sana. Iya, oke. Terima kasih. Saya tinggal bentar keluar baik ya. Ibu. Anak-anak, saya tinggal keluar sebentar ya. Diperhatikan yang presentasinya, nanti saya beri pertanyaan. Iya Ibu. Baik, saya akan lanjutkan seperti yang tadi saya sempat bahas, di mana selain enam agama yang ada yang resmi di Indonesia, ada kepercayaan lain, yaitu tentang Sunda Wiwitan. Nah, di sini di Sunda Wiwitan ini yang terletak di Cibubur Kuningan ini, termasuk saya juga menganut kepercayaan seperti itu. Nah, di sini itu ada namanya konsep Tritanto, yang dimana kita itu harus menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Tapi kan itu bukan agama resmi. Di Indonesia cuma ada 6 agama resmi. Terus gimana dong status sosialnya? Iya, kan KTP juga harus ada agamanya. Terus mereka gimana ngisinya? Nah, justru itu teman-teman, itu adalah salah satu masalah yang kami masyarakat Sunda Wiwitan sering hadapi, di mana pada zaman dahulu kita itu diwajibkan mengisi kolom agama di KTP itu dengan agama yang bukan kita anut. Akan tetapi semenjak 2017 telah ditetapkannya peraturan, maka kami boleh mengisi kolom agama tersebut dengan kepercayaan seperti itu. Akan tetapi diskriminasi yang kami dapatkan tetap berlanjut meskipun sudah ada peraturan yang melindungi kami, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus.
Loh, gue nggak diskriminasi, gue cuma nanya soal fakta hukum. Tapi kan caranya bukan kayak gitu nanyanya, Ardiana. Kamu tuh potong pembicaraan orang, nadanya kayak gitu. Itu namanya penghinaan, bukan diskusi. Ada apa ini? Kok saya dengar dari luar ada suara ribut-ribut? Kamu kenapa? Itu Bu, dia mah kayak gitu. Oke, duduk dulu ya, duduk ya. Kakak, kamu boleh duduk di sini terlebih dahulu. Baik Ibu. Tadi kenapa ribut-ribut? Boleh tolong dijelaskan, Ardiana? Saya kan cuma nanya aja Bu, tentang status hukum orang Sunda Wiwitan. Oke, pertanyaan kamu emang bagus tentang status hukum Raka. Tapi apa yang ada di benak kamu sih tentang pertanyaan yang kamu lontarkan terhadap Raka tersebut? Aneh, asing gitu Bu. Nah, itu poin utamanya. Asing merupakan bagian dari konseling multikultural di mana kita menerima perbedaan, kita harus memahami perbedaan teman-teman kita. Nah, untuk kamu Lia, soal tadi menimpali soal KTP Raka, pertanyaan kamu itu nggak salah. Tapi apa kamu tahu ada warga negara Indonesia yang belum tercatat daftarnya di negara karena mereka belum status agamanya itu belum beres gitu. Paham ya? Paham. Oke. Raka, boleh tolong dilanjutkan presentasinya? Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, gimana perasaan kamu tadi? Saya ya marah sih Bu, karena ini cukup sering terjadi, saya alami baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus dan juga teman-teman saya. Saya nggak bisa marah-marah kayak gimana gitu, mungkin karena kurangnya pengetahuan dari teman saya harap maklumi akan, tapi semoga kejadian ini dijadikan pembelajaran untuk kita semua seperti itu. Oke, terima kasih Raka sudah jujur tentang perasaan kamu. Nah, itulah poin utamanya di mana kita belajar konseling multikultural, kita memahami toleransi yang aktif bukan hanya pasif ya Raka. Dan Ardiana, Lia juga. Oke, untuk Ardiana dan juga Lia boleh meminta maaf terlebih dahulu kepada Raka sama Nadia. Kak, gue minta maaf ya Oke. kalau tadi kesannya gue terlalu jahat gitu sama lo. Oke, kali ini saya maafin. Ya, mungkin ini juga jadikan pelajaran buat kita semua ya. Dan itu juga gak mau gitu direndahin seperti itu dan dikucilkan seperti itu. Kamu juga minta maaf ya. Iya. Apa kata gue selalu kayak Oke, it's okay, nggak apa-apa. Saya juga nggak minta buat kalian percaya dengan kepercayaan yang saya anut, tapi kita harus lebih bisa bagaimana bertoleransi. ya, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Hari ini aku belajar bahwa perbedaan tidak selalu menjadi penghalang. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah kesempatan untuk saling mengenal dan juga memahami. Dari situlah penerimaan bisa tumbuh. Perbedaan bukanlah suatu alasan untuk saling menjauhi, tetapi ini adalah kesempatan untuk saling memahami dan juga saling mengenal. Pada kisah ini kita belajar bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan kebudayaan masing-masing yang perlu kita hargai. Keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari membangun sikap yang saling menghormati, tidak berprasangka buruk pada orang lain, dan menciptakan suasana yang hangat bagi semua orang.